Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Bahardimura. Selamat datang di praktikum organisasi proses bisnis di pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan Swimline task level. Sebelum memasuki pemodelan task level, sebelumnya itu kita harus mengetahui dekomposisi. Apa sih itu dekomposisi? Dekomposisi aktivitas adalah proses perubahan aktivitas menjadi bentuk yang lebih detail dan menjelaskan bagaimana aktivitas tersebut terjadi. Jadi nanti ketika ada satu aktivitas, itu bisa didekomposisikan atau dirubah, dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, seperti itu. Selanjutnya itu ada cara dekomposisi aktivitas. Karena untuk memulai pembuatan task level ini, Swimline task level, kita kan harus mendekomposisikan aktivitasnya ya. Nah, berikut ini ada cara dekomposisi aktivitasnya. Cara mendekomposisi aktivitasnya yaitu cari aktivitas dari milestone level yang kemungkinan memiliki turunan aktivitas. Jadi dari milestone yang udah kalian buat di pertemuan sebelumnya ya, kalian pasti juga udah bikin milestone levelnya. Itu nanti kalian cari aktivitas mana saja nih yang sekiranya memiliki turunan aktivitas. Lalu setelah kalian mencari ada nih terdapat aktivitas yang memiliki turunan, maka selanjutnya gambarkan turunan aktivitas tersebut dengan membuat struktur aktivitas. Setelah itu, ganti aktivitas yang memiliki turunan dengan aktivitas hasil dekomposisi. Setelah diganti, nanti pastikan minimal terdapat 2 aktivitas dari hasil dekomposisi. Jadi ketika dipecahkan aktivitas tersebut, pasti nanti turunannya minimal harus ada 2 aktivitas. Selanjutnya ini merupakan contoh dekomposisi, biar kalian lebih tergambarkan lagi ya. Yang kalian lihat di layar kalian ini merupakan contoh dekomposisi pada aktivitas mengontrak mata kuliah. Aktivitas utamanya itu ada mengontrak mata kuliah. Lalu mengontrak mata kuliah ini memiliki turunan aktivitas yang dapat dekomposisikan. Terdapat 3 turunan, yaitu 1. Login situ Unpas, 2. Memilih mata kuliah, ketiga mencetak FRS. Jadi dari satu aktivitas itu terdapat 3 aktivitas lagi di dalamnya yang bisa diturunkan, maka bisa didekomposisikan seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat time based event atau yang biasa disingkat jadi TBE. TBE ini merupakan satuan waktu yang dapat diukur pada setiap aktivitas. Pemberian TBE pada suatu aktivitas dilihat dari ada atau tidaknya perubahan output yang dihasilkan ketika suatu aktivitas dilakukan tidak sesuai dengan TBE-nya. Contohnya gini ya, mungkin dalam proses bisnis menggoreng ayam, misalkan di KFC nih ya, di KFC itu kan pasti di dalam kitchennya itu pasti ada waktu untuk menggoreng ayam. Ditentukan nih waktunya, misalkan ketika ayamnya dimasak kurang dari 3 menit, maka akan menghasilkan dagingnya kurang matang. Tapi ketika dimasaknya itu lebih dari 3 menit, maka dagingnya akan terlalu matang. Nah, ini merupakan hasil dari TBI. Kenapa? Karena dari waktu itu bisa menghasilkan output yang berbeda. Seperti itu. Lalu selanjutnya, time based event ini terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu trigger waktu. Trigger waktu adalah TBI yang memiliki awal waktu yang jelas. Contohnya, misalkan ditetapkan waktunya mulai pukul 9 misalkan, atau mulai pukul 11. Itu kan pasti ada waktu awalnya sudah ditetapkan gitu. Nggak akan berubah, pasti setiap jam segitu bakalan dibuka. Lalu selain trigger waktu itu juga ada durasi. Durasi ini yang menggambarkan lamanya suatu aktivitas berlangsung. Contohnya seperti yang tadi contoh yang tadi ayam goreng dimasak selama 3 menit. Itu kan durasi ya. Nggak lebih nggak kurang, nggak lebih gitu 3 menit. Atau misalkan kayak kuliah kalian 2 SKS tuh udah tertera di situ dari jam berapa sampai jam berapa. Itu kan ada ya durasinya. Sekian menit gitu, berapa menit. Lalu ada yang ketiga itu waktu layanan. Waktu layanan ini seperti kalau misalkan kantor, waktu jam-jam kantor nih ya. Pasti jam kantor itu jam
misalkan masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Itu kan sudah ditetapkan gitu waktunya. Terus misalkan bank pasti untuk hari Sabtu buka setengah hari sampai jam 12, dari jam 8 sampai jam 12. Itu waktu layanannya sudah ditetapkan. Seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pemodelan swimlane task level. Apa sih swimlane task level itu? Task level adalah pemodelan swimlane level ketiga yang menggambarkan bagaimana suatu aktivitas dilakukan dan memperlihatkan performansi dari proses bisnis. Sama seperti level-level sebelumnya di swimlane, itu pasti terdapat simbol-simbol ya di setiap levelnya. Di task level juga memiliki simbol. Kita sekarang masuk ya ke sini ke simbolnya. Yang pertama ini ada start event. Start event ini merupakan simbol untuk memulai aktivitas. Jadi sebelum kalian memulai aktivitas, di awal itu pasti bakalan dipakein simbol start event dulu, biar nandain kalau misalkan si aktivitas ini akan dimulai. Lalu selain start event juga ada simbol aktivitas. Simbol aktivitas ini untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi pada swimlane. Jadi nanti kalian tinggal untuk menggambarkan aktivitasnya, kalian cukup memasukkan simbol aktivitas ini lalu dituliskan di dalamnya nama aktivitasnya apa yang akan dilakukan. Selain itu juga ada sequence flow. Sequence flow ini merupakan simbol yang menunjukkan alur setiap aktivitas pada swimlane. Jadi dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya itu akan dihubungkan oleh sequence flow, di mana si sequence flow ini tuh menunjukkan alurnya. Apakah ke aktivitas A dulu, apakah harus ke aktivitas B dulu sebelum ke A gitu. Itu melalui sequence flow ya alurnya. Lalu selanjutnya itu juga ada simbol decision. Simbol decision ini menggambarkan pengkondisian. Jadi ketika nanti misalkan ada di aktivitasnya tuh terdapat kondisi nih. Ada satu kondisi di mana aktivitas itu baru bisa terjadi ketika kondisinya bla 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 gitu. Kalau misalkan kondisinya terpenuhi, baru aktivitasnya bisa dijalankan. Kalau tidak terpenuhi, berarti aktivitasnya misalkan ngulang, balik lagi ke atas. Ngulangnya itu ditandakan dengan sequence flow ke aktivitas yang seharusnya gitu. Jadi bisa bercabang ya aktivitasnya gitu. Lalu di sini juga ada simbol paralel. Simbol paralel ini menggambarkan aktivitas yang bersamaan atau tidak diketahui urutan waktunya. Jadi misalkan ada dua aktivitas nih ya. Misalkan pengecekan barang dan juga penulisan nama barangnya. Itu kan kita dilakukan misalkan dalam satu waktu tuh ya. Berarti bisa dijadikan aktivitas paralel dengan cara menambahkan simbol paralel ini yang belah ketupat gitu, terus di tengahnya ada tanda plus. Itu tandanya simbol paralel. Nah, gunakan simbol ini untuk menunjukkan bahwa aktivitas setelah simbol ini merupakan aktivitas paralel. Lalu ada juga simbol time event. Time event ini merupakan menunjukkan untuk waktu yang digunakan dalam aktivitas, karena yang tadi kan ada TBI ya. TBI itu kan buat seputar waktu ya. Jadi simbolnya pun ini menunjukkan digunakan untuk waktunya. Apakah waktunya berapa lama durasinya, seperti itu nanti ada keterangannya waktunya apa gitu ya. Lalu ada simbol link. Simbol link ini menghubungkan aktivitas agar garisnya tidak berpotong atau pindah halaman. Jadi kalau misalkan kalian bikin swimlane-nya nggak cukup nih dalam satu lembar gitu ya, dalam satu halaman nggak cukup, jangan dipaksakan jadi kecil, nanti takutnya nggak kelihatan. Bisa pakai konektor atau simbol link ini. Link ini nanti tinggal kalian sambungkan aja dari halaman yang satu ke halaman yang selanjutnya, disambungkannya lewat link gitu. Ketika ada link nanti pasti ketemu link lagi gitu. Jadi di halaman 1 dan halaman 2-nya harus ada linknya ya, biar nyambung di posisi aktornya tuh yang sama ya gitu. Lalu terakhir itu ada end event. End event ini mirip sama yang start event ya. End event ini untuk mengakhiri swimlane. Jadi kita dalam penggambaran ini bisa dilihat nih kapan aktivitasnya dimulai dan kapan aktivitasnya berakhir gitu. Makanya ada start event dan end event. Untuk simbolnya mungkin segitu aja. Selanjutnya yaitu contoh dari kasus
simbol paralel ya. Bisa dilihat di sini dimulai aktivitas A menuju ke aktivitas selanjutnya. Setelah aktivitas selanjutnya itu terdapat aktivitas paralel. Terdapat dua aktivitas yang dilakukan bersamaan atau tidak diketahui urutannya yang mana dulu nih. Makanya dikasih simbol paralel. Untuk contoh penggambarannya seperti yang di kotak merah ini ya. Kalian bisa lihat di kotak merah ini terdapat simbol paralel di awal, lalu dipecah menjadi aktivitas yang tidak bisa diurutkannya. Setelah itu nanti disatukan kembali aktivitasnya. Di ujung menggunakan simbol paralel kembali, baru dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Nah, lalu ada juga contoh penggunaan simbol time base ya. Time event, maksudnya time event. Untuk time event ini tinggal dicantumkan aja di aktivitas yang memiliki time eventnya atau memiliki waktu yang harus ditentukan, dikasih sequence flow, lalu tinggal sisipkan simbol time eventnya. Di bawah simbol time eventnya kasih keterangan waktunya, berapa lama atau waktu yang ditetapkan, seperti itu, kasih keterangan waktunya. Lalu selanjutnya ini merupakan contoh kasus dari swimlane task level. Bisa dilihat di sini terdapat time event di aktivitas kedua ya. Dari mulai aktivitas itu aktivitas pertama ke aktivitas kedua. Di aktivitas kedua dia memiliki time event, memiliki waktu. Maka ini sudah dibilang termasuk kategori dari swimlane level task level ya. Udah termasuk ke task level karena sudah ada time eventnya gitu. Lalu di sini juga selain ada time event, di sini juga terdapat simbol decision ya di aktivitas ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Di aktivitas ke-6 ya, kalian bisa lihat setelah aktivitas ke-6 itu ada decision gitu. Ini bisa kalian pahami saja, untuk alurnya sama seperti swimlane di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya perbedaannya di sini ditambahkan time event saja gitu. Sekarang cukup sekian yang dapat disampaikan. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada asistennya pada saat responsi berlangsung. Sekian materi yang dapat saya paparkan di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.